Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Jadi pada kesempatan pada sore hari ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi Philosophy of Education Components. Tapi sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya sendiri. Saya Pak Ibu Mereka Arianto. Di sini saya sebagai moderator dan pembahasan materi terkait. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Saya Anastasia Minisubah sebagai pembicara kedua. Saya Febri Alfumutari sebagai pembicara ketiga. Saya Febri Bagja sebagai pembicara keempat. Saya Nanda Zara sebagai pembicara pertama. Oke, jadi tanpa berbanyak basa-basi lagi, mari kita lanjutkan ke materi kita. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saudari Anastasia. Oh iya, saudari, maaf, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saudari Rena. Baiklah, di sini saya menjelaskan mengenai pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran dan renungan yang mendalam terhadap hakikat pendidikan, terhadap akar-akar pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan kumpulan filsafat yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan tidak memuat konsep-konsep tentang pendidikan sebagaimana adanya, melainkan membuat konsep-konsep tentang pendidikan yang seharusnya atau pendidikan yang luar dari pendidikan yang harus kita ciptakan. Kemudian berikutnya mengenai komponen pendidikan. Terdapat beberapa komponen pendidikan, yaitu yang bisa dilihat yang pertama materi pendidikan, kedua siswa dan juga pendidik, yang ketiga tentunya tujuan pendidikan, yang keempat cara mendidik, yang kelima alat pendidikan, yang keenam lingkungan pendidikan, dan yang terakhir adalah evaluasi pendidikan. Selanjutnya hakikat dan tujuan pendidikan menurut Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, rumus hakikat pendidikan yaitu pembentukan karakter individu yang bersifat Islam atau dalam tulisannya disebut dengan istilah pesona. Buya Hamka dalam memandang hakikat pendidikan Islam adalah daya upaya menunjukkan mengembangkan segenap potensi manusia yang meliputi akal, pikiran, cita-cita dan juga bentuk fisik agar terwujudnya pribadi yang baik. Kemudian tujuan dari pendidikan Islam menurut Buya Hamka adalah agar peserta didik dijauhkan dari perasaan menganiaya orang lain. Pendidikan yang sejatinya mampu membentuk anak untuk mengabdi kepada akal dan ilmunya, bukan kepada hawa nafsu dan keinginannya, dan bukan juga kepada orang yang menguasainya. Selanjutnya perkembangan filsafat pendidikan di sekolah. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan akademis, melainkan juga untuk mengembangkan semua elemen seseorang, termasuk dari fisik, diri emosional, dan juga diri sosial. Siswa mendapatkan manfaat dari pendidikan karena mengajarkan mereka keterampilan yang akan berguna nantinya ketika mereka bekerja dan lain-lain sebagainya. Seperti cara berpikir kritis, berkomunikasi dengan jelas, dan juga bekerja secara efektif dengan orang lain, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Mustahil untuk melebih-lebihkan pentingnya filsafat dalam bidang pendidikan, karena filsafat dalam bidang pendidikan ini bertindak sebagai kompas untuk semua berbagai teori dan metode pendidikan yang ada. Filsafat menyediakan kerangka konseptual dan juga untuk pendidikan. Wajar menyampaikan bahwa guru harus memiliki penguasaan terhadap konsep yang diajarkannya. Oke, untuk teks materi akan dibacakan oleh saudari Anastasia kepada saudari Anastasia. Oke, yang selanjutnya adalah konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Paulo Freire menekankan pada konsep pendidikan, pembebasan atau disebut humanisasi, yang bertujuan untuk membangun kesadaran kritis manusia terhadap masalah sosial, mengatasi penindasan, dan mencapai humanisasi. Sedangkan dalam Islam, pendidikan juga menolak segala bentuk penindasan dan menekankan pada pengembangan pemikiran bebas dan independen serta moral. Islam mengajarkan pendidikan yang mengarah pada pembebasan dari eksploitasi, dominasi, dan ketidakadilan
bahwa manusia dilahirkan dengan potensi yang bisa dikembangkan melalui pendidikan yang humanis. Selanjutnya, oke. Selanjutnya adalah komponen pendidikan. Memahami filosofi pendidikan berarti memahami keyakinan dan prinsip dasar yang memandu praktik dan tujuan pendidikan. Filosofi ini menjawab pertanyaan penting seperti apa tujuan pendidikan, apa yang harus diajarkan, bagaimana pengajaran dilakukan, apa peran guru, adapun apa peran siswa. Selanjutnya, filsafat pendidikan utama meliputi 1. Idealisme, yaitu menekankan pentingnya ide, nilai moral, dan pengembangan pikiran. 2. Realisme, berfokus pada dunia fisik dan gagasan bahwa pendidikan harus didasarkan pada dunia nyata. Yang ketiga, pragmatisme, menganjurkan pendidikan yang praktis dan berfokus pada pemecahan masalah dan pengalaman. Yang keempat, eksistensialisme, berpusat pada pilihan individu dan penentuan nasib sendiri. Yang kelima, progresivisme, mendukung pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan minat dan pengalaman siswa. Yang keenam, karealisme, berfokus pada jaga jarak kebenaran universal dan ide abadi yang telah teruji oleh waktu. Yang ketujuh, konstruktivisme, menekankan peran siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, teori pendidikan utama. Yang pertama adalah behaviorisme, berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan bagaimana perilaku tersebut oleh rangsangan dan respon. Yang kedua, kognitivisme, menekankan proses mental yang terlibat dalam pembelajaran seperti ingatan, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis. Yang ketiga, konstruktivisme, mengusulkan agar peserta didik secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka. Yang keempat, teori pembelajaran sosial, menyoroti pentingnya mengamati dan memodelkan perilaku, sikap, dan reaksi emosional orang lain. Yang terakhir, humanisme, berfokus pada pengembangan manusia seutuhnya, menekankan pada pengembangan diri, aktualisasi pertumbuhan pribadi, dan pemenuhan potensi. Dari sini, filsafat dan teori pendidikan berfungsi sebagai kerangka kerja intelektual dan praktis yang menjadi landasan pendidikan. Keduanya mempengaruhi segala hal mulai dari tujuan pendidikan hingga praktik sehari-hari di kelas, yang pada akhirnya membentuk pengalaman pendidikan bagi siswa. Oke, terima kasih untuk saudari Anastasia. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari Julia. Kepada saudari Julia. Faktor pendidikan. Yang pertama, faktor pendidik. Faktor keberhasilan pendidikan yang pertama adalah karena adanya pendidik. Pendidik disebut juga guru. Guru merupakan tokoh rohani atau ayat spiritual bagi anak didik sendiri. Yang kedua, pembelajar, merupakan objek dan subjek pendidikan yang mempunyai hakikat, potensi, dan kodrat tertentu. Karena sejak manusia dilahirkan ke dunia, ia sudah memiliki hakikat jasmani dan rohani. Ketiga, faktor alat pendidikan. Faktor keberhasilan pendidik yang ketiga adalah alat bantu pendidikan. Alat bantu pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik terhadap peserta didik dengan mampu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan pendidikan, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pendidikan modern menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan siswa menganalisis informasi, berpikir mandiri, dan memecahkan masalah kompleks. Kedua, hakikat pembelajaran, pendekatan konstruktivis. Filsafat konstruktivis yang menyatakan bahwa pelajar membangun pengetahuan mereka sendiri, pemahaman dan pengetahuan tentang dunia. Yang ketiga, teknologi dan pendidikan, literasi digital. Dalam pendidikan kontemporer, literasi digital sama pentingnya dengan literasi tradisional. Siswa harus mempelajari navigasi, menganalisis, dan menggunakan alat dan teknologi digital. Yang keempat, globalisasi dan pendidikan. Keluarga negaraan global. Pendidikan semakin bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk dunia yang global, mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang melampaui batas-batas negara.
kemampuan atau status sosial ekonomi, memiliki akses ke pendidikan yang bermutu. Yang keenam, pendidikan etika dan moral, pendidikan karakter. Banyak filsafat kontemporer mencakup pada pendidikan moral dan etika, membantu siswa mengembangkan kebajikan seperti empati, integritas, dan moral. Terima kasih untuk saudari Emilia. Untuk next materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Nadisa. Kepada saudari Nadisa. Jadi yang pertama ada thinking philosophy statement. Ternyata filosofi pengajaran adalah sebuah narasi yang mencakup satu, konsepsi Anda tentang pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ada deskripsi tentang bagaimana Anda mengajar. Ketiga, alasan mengapa Anda mengajar dengan cara tersebut. Selanjutnya ada filosofi education involvement physical thinking. Artikel ini membandingkan pengembangan kemampuan murid. Selanjutnya ada basic functions of educational philosophy. Satu, ontologi filosofi pendidikan. Ontologi membahas tentang apa yang ada, mencoba menemukan esensi dari semua realitas, termasuk yang tidak dapat diakses hanya oleh hiburan. Kedua, ada epistemologi pendidikan. Ialah mempelajari sumber dan asal-usul pengetahuan melalui analisis dan penelitian. Terakhir ada aksiologi filosofi pendidikan. Ini meneliti hubungan antara pengetahuan, moralitas, etika, serta hubungan ilmu pengetahuan dan prinsip moral, serta bagaimana etika terkait dengan perilaku manusia. Selanjutnya ada Reforming Science Education for one, Research for Philosophy of Science Education. Seruan untuk mencermati pendidikan sains telah berlangsung selama 1 abad dengan berbagai pendekatan yang terus mengubah identitas dan nilai-nilai disiplin ini. Gerakan HPS atau History and Philosophy of Science telah ramai serta dalam perdebatan untuk mendefinisikan tujuan dan merevisi kurikulum. Selanjutnya, ini ada analisis philosophy of education yang diatur. Setelah mendominasi, pengaruh filsafat pendidikan analitik atau APD menurun karena berbagai alasan. Pertama, muncul kritik bahwa filsafat ini termasuk terlalu fokus pada hal kecil dan kurang relevan secara praktis. Yang kedua, pada tahun 1970-an, mahasiswa radikal di Inggris mengkritik filsafat linguistik Peter yang dianggap konservatif dan mendukung nilai-nilai tradisional. Dan yang terakhir ada kritik terhadap analisis bahasa dan filsafat mainstream semakin meningkat. Terima kasih untuk saudari Nadisa. Kemudian untuk eks materi saya sendiri yang akan. Oke, untuk materi pertama ada characteristic of philosophy atau dalam bahasa Indonesianya karakteristik filsafat. Menurut kutipan Marcus Suseno pada tahun 1995 halaman 20, filsafat sering menarik pemikiran kritis berfokus pada masalah yang berkaitan dengan manusia, alam semesta, dan bahkan Tuhan. Jawaban filosofis berbeda dari jawaban spontan karena didasarkan pada tanggung jawab rasional. Ini melibatkan keterbukaan terhadap pertanyaan, tanggapan, dan kebutuhan untuk mempertahankan jawaban dengan argumen objektif yang dapat dipahami secara intersubjektif. Selain itu, Louis Ocansov pada tahun 1987 halaman 74 sampai dengan halaman 72 mengkategorikan filsafat menjadi 2 cabang utama, yaitu cabang pertama satu berkaitan dengan alat dan cabang kedua yang lainnya dengan konten dan informasi. Kemudian berikut beberapa cabang-cabang filsafat yang merupakan alat dan konten. Yang pertama ada logik atau logika, membahas teknik untuk memperoleh kesimpulan dari sekumpulan bahan tertentu. Terkadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan cara menarik kesimpulan. Yang kedua ada metodologi, adalah ilmu tentang metode, khususnya metode ilmiah. Semua metode yang bernilai dalam penentuan pengetahuan tampaknya memiliki pola yang sama dan saling berkelindahan dalam proses penemuan. Yang ketiga ada metafisikal atau metafisika, adalah cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan. Aristoteles mendefinisikan metafisika sebagai ilmu tentang apa yang ada sebagai apa yang ada, yang berbeda dari hal-hal yang berubah dan berkembang di alam semesta. Yang keempat ada epistemologi. Menurut Kasov, epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.
bagaimana kita bisa membedakan antara pengetahuan dan pendapat ini? Ini adalah perjalanan filosofi yang rumit membentuk mosaik pemahaman kita tentang pengetahuan. Kemudian ada goals dan philosophy of education in curriculum, atau dalam bahasa Indonesianya tujuan dan filsafat pendidikan dalam kurikulum. Sebelum menjelaskan tujuan pendidikan, Olivier dan Gordon menjelaskan beberapa istilah yang sering digunakan terkait dengan tujuan pendidikan, termasuk hasil, tujuan, akhir, fungsi, dan sasaran. Menurut kutipan Olivier dan Gordon pada tahun 2013 halaman 119. Dalam pandangan mereka, tujuan kurikulum diartikan sebagai ekspektasi umum yang terprogram tanpa kriteria pencapaian. Sementara objek kurikulum adalah sasaran yang lebih spesifik dengan kriteria pencapaian yang dapat diukur. Objektif kurikulum berasal dari tujuan kurikulum. Jadi, secara keseluruhan, semua elemen ini saling berkaitan dalam sistem pendidikan, membantu kerangka kerja untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian di sini ada definition humanisme in education, atau dalam bahasa Indonesianya definisi humanisme dalam pendidikan. Humanisme didefinisikan sebagai filosofi kehidupan yang menekankan pentingnya melihat utuhnya seseorang dan mengakui kualitas unik yang dimiliki setiap individu. Filosofi ini berawal dari teologi psikologi yang menentang asumsi-asumsi teori yang ada dan menawarkan perspektif baru untuk memahami dan membantu individu. Kemudian yang terakhir adalah critical educational perspective, atau dalam bahasa Indonesianya perspektif pendidikan kritis. Pendidikan kritis lahir seiring dengan perkembangan pemikiran dan praktik manusia, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Di bidang filsafat, muncul ide-ide baru mengenai sistem kehidupan yang berlaku pada periode setelah kolonialisme. Sedangkan kolonialisme adalah masa ketika dunia terbagi menjadi dua faksi yang saling memicu. Faksi pertama adalah pemilik dunia yang sering disebut sebagai kolonialis, sementara faksi kedua adalah kelompok pengguna yang sebagai penjajah. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Kemudian kita next ke sesi selanjutnya. Kemudian kita next ke sesi selanjutnya, yaitu adalah tanya dan jawab. Kami akan mengambil 3 pertanyaan dan kami akan mengambil 2 pertanyaan, dan siapa yang angkat tangan paling tinggi dia yang dapat. Sekarang. Oke, untuk pilihan untuk pertanyaan pertama kami memilih Leisa. Berdiri. Perkenalkan, saya Lisa Prana. Saya ingin bertanya, bagaimana filosofi pendidikan yang dikenal William Hamka dan konsep pemahaman pendidikan di sekolah dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari? Namaku. Mengambil pertanyaan lagi, yaitu dari Amel. Perkenalkan, nama saya Ananda dari kelompok 9. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana pendidikan dapat membantu siswa untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menghadapi tantangan hidup? Oke, untuk kedua pertanyaannya izinkan kami untuk berdiskusi. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama dari saudari Lisa akan dijawab oleh saudari Mungkin. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Bagaimana filosofi pendidikan yang disusun oleh William Hamka dan konsep perkembangan filsafat pendidikan di sekolah dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Filosofi William Hamka yang menekankan pendidikan sebagai alat untuk membentuk pribadi yang luhur dan menghindarkan siswa dari kekerasan dapat diterapkan melalui pengajaran yang menekankan nilai-nilai moral, etika, dan empati. Guru dapat memberikan contoh nyata tentang toleransi, keadilan, dan empati dalam interaksi sehari-hari di kelas. Selain itu, metode pengajaran yang menitik beratkan pada kerjasama dan resolusi konflik bisa memperkuat filosofi. Siswa juga dapat diajarkan untuk memahami bahwa pendidikan bukan hanya soal akademis, tapi juga soal pengembangan karakter dan akhlak. Baiklah, itu jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk saudari Lisa?
jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari saya? Oke. Oke, mungkin demikian dari presentasi dari kelompok 4 atau kelompok kami. Sekiranya cukup, kami mohon maaf jika ada